Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an-namsin an sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibaqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala. Syukur ala nikmatil akli wa nikmatil sehatil badani fadlillahi ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li bitikal mana khususan khasatan ila muslimatin kitab akam janais saya Muhammad Ali Mursidi bin Rahman At-Tamai wa jami'an amiti wa masyayikhina wa mu'alifi kutub allati ta'alamna wa alamna sanna ta'alallahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita teruskan pengajian kita hari ini, yaitu kitab Ahkamul Janais, yang mana untuk hari ini yaitu halaman 32 ya. Halaman 32 wa yakfi fi isqati fardiyah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmi fid daraini amin. Wa yakfi lan cukup. Wa yakfi lan cukup fi isqati fardhiha. Fi isqati fardhiha ing dalem gugurake fardune salat jenazah. Fi isqati fardhiha ing dalem gugurake fardune salat jenazah sapa zakarun wong lanang. Sapa zakarun wong lanang walau sabian nan senajan iku bocah cilik. Walau sabian nan senajan iku bocah cilik mumayyizan kang tamyiz. Liya hasil maksudi krana hasile perkara kang den sejo. Liya hasil maksudi krana hasile perkara kang den sejo bihi kelawan zakar walau sabian mumayyizan. Wali anas sabian lan krana temen sedene bocah cilik. Wali anas sabian lan krana temen sedene bocah cilik iku yasluhu patut apa ayakuna yen to ana sapa sobi. Apa ayakuna yen to ana sapa sobi iku imaman dadi imam. Iku imaman dadi imam lirajuli kedhe wong lanang. La ghairuhu ora liyane sobi. La ghairu ora liyane sobi. Minhumfa nyatane saking wong mandu. Minhumfa nyatane saking wong mandu wa ungtalan wong wadon. Ma wujudi satane wujude zakar. Zakari tegese wong lanang. Liana zakaro karena temustune wong lanang. Iku akmalu luwih sempurna min ghairihi tinimbang liyane zakar.
Fadu'ahu mongko utahe dungane zakar. Fadu'ahu mongko utahe dungane zakar iku akrabu luwih parek. Iku akrabu luwih parek ilal ijabati maring den sembadani. Ilal ijabati maring den sembadani. Jadi di dalam masalah kewajiban, di dalam masalah kewajiban mensalati jenazah ini sudah dianggap cukup jika sudah dilakukan oleh orang laki-laki. Walaupun toh orang laki-lakinya itu masih kategori anak, masih kategori anak, namun dia sudah tamyiz. Maksudnya anak kecil yang sudah memenuhi dua syarat tamyiz. Apa saja dua syarat tamyiz? Yaitu pertama sudah berumur 7 tahun Hijriah. Nomor 2 yaitu sudah mandiri. Jadi ketika ada anak kecil kok sudah berusia 7 tahun Hijriah, setelah dia sudah mandiri, maka anak ini bisa dikategorikan sebagai anak yang tamyiz. Namun jika dua syarat tamyiz itu ada salah satu yang tidak terpenuhi, semisal ada anak kecil yang umurnya 7 tahun Hijriah, tapi dia belum mandiri, maka anak seperti ini belum dikatakan tamyiz. Atau kebalikannya, ada anak kecil yang belum berumur 7 tahun, semisal masih 6 tahun atau 5 tahun Hijriah, tapi dia sudah mandiri. Nah, walaupun sudah mandiri, anak yang seperti ini belum bisa dikatakan sebagai anak yang sudah tamyiz. Jadi masalah mensalati jenazah ini sudah dianggap gugur kewajibannya atau fardunya dengan sebab sudah ada yang melakukan, yaitu dari orang laki-laki walaupun toh anak yang masih kecil yang sudah tamyiz. Kenapa kok sudah bisa menggugurkan? Karena sudah berhasilnya apa yang menjadi tujuan mensolati jenazah tersebut. Dan karena anak yang masih kecil namun sudah tamyiz ini sudah layak untuk menjadi imam di antara para lelaki. Dia sudah layak menjadi imam sholat bagi para lelaki. Berbeda dengan selainnya, sobi, yaitu orang yang khunfa, orang yang mempunyai alat kelamin, mempunyai alat kelamin perempuan dan juga alat kelamin laki-laki, dan perempuan. Jadi berbeda dengan orang yang khunfa dan orang perempuan beserta adanya laki-laki. Intinya apa? Intinya perempuan dan khunsa ini tidak layak. Kalau di situ ada lelaki, dia menjadi imam itu tidak yang layak. Nah, selain itu alasannya li'anal zakaro akmalu min ghairihi. Seorang lelaki itu lebih sempurna daripada selainnya. Siapa? Yaitu khunsa dan unsa. Maka doanya seorang laki-laki itu lebih dekat untuk Nah, wa fi adami sukutiha. Wa fi adami sukutiha lan iku ing dalem ora anane gugure salat jenazah. Wa fi sukutiha. Wa fi adami sukutiha lan iku ing dalem ora anane gugurake salat jenazah. Bi ghairi dzakalin kelawan liyane wong lanang. Bigari zakalin kelan liyane wong lanang mawujudi sobi satane wujude bocah cilik kalamun utawi dawuh zakartu kang nutur sapa ingsun ing kalam
zakatu kang nutur sapa ingsun ing kalam fi sarki rodi endem sarai kitab raudhah fi sarki rodi endem sarai kitab raudhah. Jadi di dalam masalah ketidakgugurannya salat jenazah yang dilakukan oleh selain orang laki-laki besertaan adanya anak laki-laki yang masih kecil yang sudah tamyiz, itu ada dawuh-dawuhnya para ulama yang saya sebutkan di dalam sarahnya kitab Raudhah. Jadi di sana ada pembahasan tentang hal tersebut. Waqali utawi dawuh ingsun. Waqali utawi dawuh ingsun lagaruhu rupane dawuh lagaruhu mawujudihi. Lagaruhu ora liyane zakar. Lagaru ora liyane zakar mawujudi satane wujude zakar, mesti zakar sobim ya. Iku amu luwih umum. Iku amu luwih umum mingkoli tinimbang dheweke musonep. Mingkoli tinimbang dheweke musonep walatas kutu bin nisa'i rupane dewa walatas kutu bin nisa'i. Walatas kutu lan ora gugur apa salat jenazah. Walatas kutu lan ora gugur apa salat jenazah bin nisa'i kelawan pira-pira wong adon. Wa hunakalan iku ing dalem kono-kono panggonan. Wa hunakalan iku ing dalem kono-kono panggonan rijalun utahi pira-pira wong lanang. Rijalun utahi pira-pira wong lanang. Qauluhu utai dhewe musannaf. Qauluhu utai dhewe musannaf walatas kutu rupane dewa walatas kutu. Walatas kutu lan ora gugur apa salat jenazah. Walatas kutu lan ora gugur apa salat jenazah bin nisa'i kelan pira-pira wong wadon. Wa unakan lan iku endem kono-kono panggonan. Wa nakalan iku endem kono-kono panggonan rijalun utahi pira-pira wong lanang. Dan dikatakan di dalam kitab ini waqali la ghairuhu mawujudi amu mingkolihi. Adapun perkataanku yang berupa la ghairuhu mawujudi tidak dianggap cukup salat jenazah yang dilakukan oleh selain orang laki-laki besertaan wujudnya laki-laki itu lebih umum. Perkataan saya itu lebih umum dibanding dengan perkataannya Kiai Musannaf yang mengatakan wala takut taskutu bin nisa'i wa hunaka rijalun. Tidak bisa gugur kewajiban melakukan salat jenazah dengan sebab sudah dilakukan oleh orang-orang perempuan, dan di sana ada orang laki-laki. Perkataannya Kiai Musannaf berupa apa, yaitu wala tasqutu bin nisa'i wa hunaka rijalun. Tidak dianggap gugur kewajiban melakukan salat jenazah jika yang melakukan itu adalah para perempuan, sedangkan di sana ada laki-laki. Nah, ama idza lam yakun anapun ari kalane ama idza lam yakun anapun utahi ari kalane ora ana. Ama idza lam yakun anapun utahi ari kalane ora ana sapa garuhuna liyane nisa Fatazamuhunna mongko wajib ing nisa.
Fatazamuhunna mongko wajib ing nisa. Nah, dipanggil. Fatazamuhunna mongko wajib apa salat jenazah ing nisa. Watas kutulan gugur apa salat jenazah. Watas kutulan gugur apa salat jenazah bi fi'lihina kalawan oleh ngelakoni nisa. Nah, sekarang kalau di tempat orang yang meninggal itu tidak ada orang kecuali perempuan semua. Kecuali orang perempuan semua. Jadi tidak ada laki-laki sama sekali. Maka kalau seperti itu keadaannya wajib bagi para perempuan tadi untuk mensolati jenazah tersebut. Dan kewajiban mensolati jenazah ini bisa menjadi gugur dengan sebab sholat jenazah yang dilakukan para wanita tersebut. Watu sanu lan den sunatake. Watu sanu lan den sunatake lahuna kedue nisa. Lahuna kedue nisa apa jamaatu jamaah. Apa jamaatu jamaah. Kama kaya katanan bahasau kang bahas ing ma. Kama kaya katanan bahasau kang bahas ing ma sapa al-musannifu kiai musannaf. Sapa kaya al-musannifu kiai musannaf wis tutuk apa hajun dawe hak jim. Jadi kalau memang keadaannya seperti itu, maksudnya di tempat itu tidak ada orang kecuali hanya para wanita, laki-lakinya nggak ada sama sekali, maka bagi perempuan-perempuan tadi wajib untuk mensolati jenazah tersebut, dan kewajiban itu bisa gugur dengan sebab salat jenazah yang mereka lakukan. Dan bagi wanita-wanita tadi ketika melakukan salat jenazah disunahkan untuk berjamaah. Seperti hanya keterangan yang dibahas oleh Kiai Musoneb. Nah sekarang walau handoro lan namun hadir. Walau handoro lan namun hadir sapa rajulun wong lanang. Sapa rajulun wong lanang ba'da sholatihinna. Ba'da sholatihinna endem sause sholate nisa. Ba'da sholatihinna endem sause sholate nisa. Lam talzamhu mongko ora wajib ing rajul. Lam talzamhu mongko ora wajib ing rajul apa al-i'adatu baleni sholat jenazah. Jadi kalau setelah perempuan itu melakukan sholat jenazah, lantas setelah selesai kok tiba-tiba ada laki-laki yang datang ke tempat jenazah tersebut, maka bagi laki-laki tadi itu tidak wajib untuk mengulangi sholat jenazah yang sudah dilakukan oleh wanita-wanita tadi. Nah, kalau dia ingin melakukan sholat bagaimana? Ya boleh, tapi tidak atas nama kewajiban. Hukumnya sunnah. Karena apa? Masalah kewajiban tadi sudah digugurkan oleh wanita-wanita tadi. Walau handoro ya sekarang. Walau handoro lan namun hadir sapa rajul. Walau hadara lan namun hadir sapa rajul oleh hadir mubada surui endem sause nandangi. Bada suri endem sause nandangi wa qablago parogiha. Wa qablago parogiha lan endem sadurunge rampunge salat jenazah. Wa qabla parogiha lan endem sadurunge rampunge salat jenazah. Fatazamhu mongko ana ta wajib ing rajul apa al-i'adatu baleni. Apa al-i'adatu baleni.
Li'anal fardhu krana temen setune. Li'anal fardhu krana temen setune fardu. Li'anal fardhu krana temen setune fardu. Iku lam yaskud ora gugur apa fardu. Iku lam yaskud ora gugur apa fardu hunna endem kono-kono nyolati mayit. Hunna endem kono-kono nyolati mayit. Ba'du endem sause. Ba'du endem sause suruk wa qabla faraghiha. Aula utawa ora suruk wa qabla faraghiha. Aula utawa ora suruk badha aula utawa ora badha suruk wa qabla faraghiha. Mahal taradutin utawi fahal talzamuhu al-adatu iku panggonane mider-mider. Mahal taradutin utawi fahal talzamuhu al-adatu iku panggonane mider-mider. Walayabadu lan ora adoh. Walayabadu lan ora adoh apa alqaulu dawuh. Apa alqaulu dawuh bil luzumi kelawan tetep utawa wajib. Wis tutuk apa saubara dawe Imam Saubara. Jadi tadi kan diterangkan jika ada orang laki-laki yang datang ke tempat orang yang meninggal. Nah, ternyata ketika dia datang, jenazah itu sudah disolatkan oleh para perempuan. Maka kalau kejadiannya seperti itu, laki-laki tadi kan tidak diwajibkan untuk mengulangi sholat jenazah tadi. Kenapa? Karena sholat jenazah tadi itu sudah dilakukan oleh para perempuan, yang mana ketika perempuan itu melakukan sholat jenazah, di situ tidak ada laki-laki sama sekali. Nah, sholatnya perempuan tadi itu sudah bisa menggugurkan kewajiban. Makanya tidak perlu mengulang lagi laki-laki itu terhadap sholat jenazah. Nah, sekarang kalau laki-laki tersebut itu datangnya sholat jenazah sudah dilakukan namun belum selesai, masih proses. Nah, terus yang seperti ini, apakah laki-laki itu wajib untuk mengulang lagi sholat jenazah tersebut atau tidak? Karena apa? Karena kalau dilihat dari hukum aslinya, kewajiban melakukan sholat jenazah itu tidak bisa gugur dari laki-laki dengan sebab yang melakukan para wanita. Nah, perlu sampeyan ketahui bahasanya di dalam masalah ini, apakah laki-laki ini wajib mengulang atau tidak. Ketika dia datang ke situ, sholat jenazah sudah dilakukan namun belum selesai. Ini para ulama masih berpikir-pikir tentang permasalahan itu. Cuma yang jawaban itu tidak jauh itu mengatakan tidak jauh dari kebenaran, maksudnya itu mengatakan bahwasanya laki-laki tersebut wajib untuk mengulang kembali sholat jenazah tersebut. Nah, sekarang wa idza salat lan arikalani salat. Wa idza salat lan arikalani salat sapa almar'atu wong wadon.
Sapa lamaratu wong wadon awit sobiu utawa bocah cilik. Mesti bocah cilik sing wis tamyiz. Ma salate rajuli satane salate wong lanang. Ma salate rajuli satane salate wong lanang. Au ba'daha utawa enden sawise. Salat jenazah. Au ba'da utawa enten sawise salat jenazah. Waqa'at mongko tumibo. Waqa'at mongko tumibo. Apa salat jenazah? Lahuma kedue mar'ah awit sobi. Lahuma kedue mar'ah awit sobi. Naflan hale rupa salat sunah. Naflan hale rupa salat sunah. Lianal fardhu karena temestene fardu. Lianal fardhu karena temestene fardu iku lam yatawajjah. Iku lam yatawajjah ora dadi madhep. Iku lam yatawajjah ora dadi madhep apa fardu alaihima ing atase mar'ah awit sobi. Alaihima ing atase mar'ah awit sobi. Nah, sekarang kalau ada perempuan atau anak kecil yang sudah tamyiz, mereka melakukan sholat jenazah bersertaan dengan para laki-laki yang sudah dewasa. Atau perempuan dan juga anak yang kecil sudah tamyiz itu melakukan sholat jenazah setelah jenazah disolati. Setelah jenazah disolati, maka sholat jenazah yang perempuan ini lakukan dan juga anak kecil yang sudah tamyiz ini lakukan, ini menjadi sholat sunnah. Menjadi sholat sunnah. Kenapa? Karena kedua orang ini laki-laki yang seusia tamyiz dan juga perempuan ini dia tidak dibebankan untuk mensolati jenazah. Jadi tidak ada kewajiban bagi mereka berdua untuk mensolati jenazah. Nah, terusnya man iku sapa? Man iku sapa? Man iku sapa? Al aula utai kang luwih utama. Al aula utai kang luwih utama bisolati janazati kalawan nyolati jenazah. Bisolati janazati kalawan nyolati jenazah. Jadi sekarang membahas siapa saja yang lebih utama untuk mensolati jenazah. Far'un utai kikono cabangan. Far'un utai kikono cabangan. Al jadidu utai kol jadid. Al jadidu utai kol jadid. Iku anal waliya temen setune wali. Iku anal waliya temen setune wali ail qoribat tegese kang parek. Adza karo kang lanang iko ala luwih utama. Iko ala luwih utama bi imamatiha kelawan ngimami salat jenazah. Bi imamatiha kelawan ngimami salat jenazah ayo salati tegese nyolati alal mayiti ing atase mayit. Minal walayi tinimbang saking penguwasa. Minal walayi tinimbang saking penguwasa.
minal wali ya. Minal wali tinimbang saking pengusa wa in ausa lan namun wasiat wa in ausa lan namun wasiat sapa al mayit li gori wali maring liyane wali li gori wali maring liyane wali liana karena temen setune imamatiha liana karena temen setune imamatiha iku hakau hake wali iku hakuhu hake wali falatung fadhu mongko raden lestarekake Patung fadhi mongko ora den lestarekake apa wasiate mayit. Apa wasiate mayit. Oleh rang lestarekne mau bi iskotiha kelawan gugurake. Bi iskotiha kelawan gugurake imamatiha. Kala irsi kaya dene warisan. Jadi sekarang membahas siapa saja orang yang lebih utama untuk mengimami sholat jenazah. Nah, far'un ada cabangan bahasanya qaul jadid. Qaul jadid itu apa? Yaitu ketetapannya Imam Syafi'i tentang hukum-hukum fikih yang beliau tetapkan ketika beliau berada di Mesir. Ketika beliau berada di Mesir, beliau menetapkan ketetapan hukum fikih, maka itu dinamakan hukum fikih yang beliau tetapkan di Mesir dinamakan qaul jadid. Jadi ada istilah qaul qadim dan juga ada istilah qaul jadid. Nah, perlu saya mengetahui bahwasanya Imam Syafi'i yang ini beliau merupakan imam madhab yang kita ikuti. Kebanyakan orang Indonesia mengikuti madhab Syafi'i di bidang fikih. Beliau dulu setelah belajar kepada Imam Malik, beliau pergi ke tanah Irak. Dia bermukim di Baghdad. Nah, apapun ketetapan masalah hukum fikih yang beliau tetapkan di Baghdad itu dinamakan qaul qadim. Nah, setelah beliau berada di Baghdad, lantas beliau pergi ke tanah Mesir, Nah, ketika perjalanan Imam Syafi'i dari tanah Baghdad ke tanah Mesir, ini kan di tengah perjalanan juga ada istilahnya mencontohkan hukum-hukum fikih. Nah, begitu juga ketika di Mesir, beliau juga menetapkan hukum-hukum fikih. Cuma para ulama sepakat bahwasanya yang dianggap itu adalah ketetapan Imam Syafi'i tentang hukum-hukum fikih yang berada di Baghdad dan juga di Mesir. Jadi yang ketika beliau tetapkan di perjalanan antara Baghdad ke Mesir ini tidak diakui oleh para ulama. Nah, intinya dari keterangan ini tadi bahwasanya menurut qaul jadidnya Imam Syafi'i, bahwasanya walinya mayit yang paling dekat dan dia itu statusnya laki-laki itu lebih utama untuk mengimami salat jenazah mayit tersebut dibanding dengan penguasa. Semisal mungkin yang hadir di situ adalah lurah ataupun camat
ataupun bahkan mungkin presiden atau raja, itu tetap yang paling utama untuk mengimami jenazah tersebut adalah walinya mayat tadi yang dekat dengannya hubungannya, dan dia statusnya laki-laki. Dan sekarang andaikan mayat ini sebelum meninggalnya itu berwasiat kepada orang wali lain, maksudnya berwasiat kepada selain wali, bahwasanya nanti kalau aku meninggal, kamu yang menjadi imam sholat jenazahku, semisal itu mayat berkata kepada selain wali seperti itu. Nah, berhubung wali ini termasuk orang yang mempunyai hak untuk mengimami sholat jenazah tersebut, maka wasiat mayat ini tidak boleh untuk dilaksanakan. Tidak boleh untuk dilaksanakan. Dengan cara apa? Yaitu menggugurkan wasiat keimaman tadi. Seperti hanya masalah waris. Nah, wama utai perkara waroda kang tumeka apa ma. Wama utai perkara waroda kang tumeka apa ma min ana Abu Bakrin, saking temesudene sahabat Abu Bakar. Iku wasiat sapa Abu Bakar. Iku wasiat sapa Abu Bakar ayu salia ing yen to nyolati. Ayu salia ing yen to nyolati alaihi ing atase Abu Bakar sapa Umar Sayyidina Umar. Sapa Umar Sayyidina Umar fa salamang kono li nyolati sapa Sayyidina Umar. Fa salamang kono nyolati sapa Sayyidina Umar wa anna Umar lan temestene Sayyidina Umar. Wa anna Umar lan temestene Sayyidina Umar iku wasiat sapa Sayyidina Umar. Iku wasiat sapa Sayyidina Umar ayu salia ing yen to nyolati. Ayu salia ingat yen to nyolati alaihi ing atase Sayyidina Umar. Sapa Suhaib pasala mongko nyolati sapa Suhaib. Pasala mongko nyolati sapa Suhaib wawako alan tumibo. Wawako alan tumibo apa wasa ayu salia li jamatin maring golongan. Li jamatin maring golongan minas sahabati saking pira-pira sahabat. Minas sahabati saking pira-pira sahabat. Zalika Eko zalika ya. Eko zalika utai mengkono-kono ma. Eko zalika utai mengkono-kono ma. Eko mahmulun den tanggungake. Eko mahmulun den tanggungake ala anna awliyaahum. Ala anna awliyaahum ing atase pira-pira waline. Sahabat iku ajazu menangake sapa aulia ahum alwasiata ing wasiat. Jadi adapun perkara yang telah datang bahwasanya Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, beliau ketika hidupnya pernah berwasiat kepada Sayyidina Umar, yang isi wasiatnya adalah ketika aku nanti meninggal, imamilah sholat jenazahku. Kemudian Sayyidina Umar melaksanakan wasiat tersebut. Sayyidina Umar mengimami sholat jenazahnya sahabat Abu Bakar, dan begitu juga
Sayyidina Umar ketika masa hidupnya juga pernah berwasiat kepada Suhaib, yang isi wasiatnya ketika beliau meninggal, ini Suhaib disuruh untuk mengimami salat jenazah Sayyidina Umar. Kemudian Suhaib pun melakukan wasiat itu. Dan wasiat-wasiat semisal ini juga terjadi di kalangan para sahabat. Nah, kejadian itu tadi, perkara itu tadi, itu ditangguhkan bahwasanya para wali-wali mereka, para wali-wali para sahabat ini memperbolehkan, mengizinkan untuk orang yang diwasiati untuk sebagai imam sholat jenazahnya. Terusnya wal qadimu utai kal qadim. Kal qadim berarti apa? Ketetapan hukum fikih yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i ketika beliau berada di Baghdad. Wal qadimu utai kal qadim iku anal waliya teman setene penguasa. Wawunya ada alifnya kalau penguasa. Iku ana waliya temen setene penguasa iku ala luwih utama. Suma imam al-masjidi mongko nuli imam masjid. Sumal waliya mongko nuli wali. Kasiru salawati kadene sekarene pira-pira salat. Kasiru salawati kadene sekarene pira-pira salat. Wawa utawi anal waliya ola sema imamal masjid semal waliya kasir salawati iku madhabul aimati madhabi pira-pira imam iku madhabul aimati madhabi pira-pira imam asalasati kang telu. Jadi kalau menurut qaul qadimnya Imam Syafi'i bahwasanya penguasa itu lebih utama untuk mengimami salat jenazah. Kemudian setelah penguasa yang lebih utama lagi untuk mengimami salat jenazah yaitu imam masjid. Imam masjid yang tetap, Nah, setelah imam masjid yang tetap, yang paling utama untuk mengimami salat jenazah yaitu walinya mayit. Seperti hanya salat fardu. Nah, ini merupakan madhabnya 3 imam. Nah, sekarang wal farku utai bedane. Wal farku utai bedane ala jaditi ing atase ka jadid. Wal farku utai bedane ala jaditi ing atase ka jadid iku anal maksuda temestune kang den sejo. Iku ana maksuda temestune kang den sejo minan salati saking nyolati. Ala janazati ing atase jenazah. Wa ya salat ala jenazah iku adu'au ndongaake. Lil mayiti maring mayit. Wa du'aul qaribi utai dungane kerabat. Iku akrabul luwih parek ilal ijabati maring den sembadani.
lita'allamihi krana ngrasa larane qarib lita'allimihi krana ngrasa larane qarib wangkisari qalbi lan pecahe atine qarib wa mahalul khilafi utawi panggonan persulayaan wa mahalul khilafi utawi panggonan persulayaan utawa panggonane persulayaan ngono wa mahalul khilafi utawi panggonane persulayaan kama kaya kataran kalau kang ngendikake ing ma sapa sabil mu'ini wong kang ngarang kitab mu'in iku idzalam yukhab ari kalane ora den kuwatirake apa al fitnatu fitnah minal wali saking wali wa illa lan namun yukhaf al fitnah minal wali kudima mongko den dinginake sapa wali kudima mongko den dinginake sapa wali qat'an kelawan mesti jadi perbedaannya yang nampak dari qaul jadid bahwasanya tujuan dari mensolati jenazah itu adalah mendoakan terhadap jenazah tersebut. Nah, adapun doanya orang yang ada hubungan kerabat dengan mayit itu lebih mudah untuk dikabulkan. Karena apa? Kerabat secara umum dia akan merasa susah, akan merasa sedih ketika saudaranya meninggal. Maka dengan kesedihan yang ia alami, kesusahan yang ia alami, jika dia itu berdoa, doanya apa? Mustajabah. Doanya mudah untuk dikabulkan. Nah, berarti tempat terjadinya perbedaan di antara para ulama sepertinya keterangan yang diterangkan oleh pengarang kitab Mu'in, yaitu ketika tidak dikhawatirkan fitnah yang timbul dari wali. Jadi ketika tidak dikhawatirkan timbul fitnah dari wali, ini nanti bisa saja yang lebih utama untuk mengimami salat jenazah tadi ada penguasa. Namun apabila dikhawatirkan terjadi fitnah dari wali, maka secara pasti wali ini lebih didahulukan. Dia berhak untuk mengimami sholat jenazah tersebut. Nah, walau goba, nah, yang dimaksud fitnah ya mungkin cemburu, mengaku kerabatnya. Sebenarnya aku yang lebih berhak mengimami kok malah diberikan kepada penguasa. Akhirnya timbul sesuatu yang tidak sebaiknya untuk dilakukan. Maka berarti itu terjadi fitnah. Nah, sekarang terusnya walau gobalan namun lungo atau enggak enak ya. Walau gobalan namun lungo sapa al wali al akrabu kang parek kudima mongko den dinginake sapa wali al abadu kang aduh sawaon iku padha go akanat utawi ana apa gaibatuhu
lungone wali akrab iku qaribatan kang parek ambaidatan utawa kang adoh ambaidatan utawa kang adoh kalau wis ngendikake ing walogoba sapa Bagawiyu Imam Bagawi. Nah, sekarang ada permasalahan. Kalau wali yang lebih dekat hubungannya dengan mayit ini pergi, maka nanti yang didahulukan adalah wali yang hubungannya jauh dengan mayit. Baik perginya si wali yang dekat itu pergi jauh ataupun pergi yang dekat. Seperti itu keterangan diterangkan oleh Imam Bagawi. Wayakifu lan ngadeg sapa al-musolli wong kang salat nadban kelawan sunah min imamin sangking imam mamung faridin lan wong kang salat ijen sunah ngadeg indara sirajuli endem sandingi sirahe wong lanang. Indara sirajuli endem sandingi sirahe wong lanang. Awis sogiri utawa bocah cilik. Wa ajuziha lan endem sandingi bokonge wong wedok al unsa tegese mayit wadon pamit lan iku padane unsa al khunsa utawi mayit wandu kama kaya kataran fil majmu' kan tetep endem kitab majmu' dan disunahkan bagi orang yang salat jenazah ini baik imam ataupun orang yang salat jenazah sendirian itu disunahkan untuk berdiri di dekat kepalanya mayit kalau memang mayitnya ini laki-laki. Baik mayitnya laki-laki ini sudah dewasa ataupun masih kecil. Ini orang yang mensolatinya yaitu imam ataupun orang yang salat sendirian disunahkan untuk berdiri di sampingnya kepala jenazah. Nah, berarti prakteknya ini kalau di Indonesia kepalanya mayit itu ditaruh di arah selatan. Nah, kakinya ditaruh di arah utara. Dan jika mayitnya ini perempuan, disunahkan bagi orang yang mensolati yaitu imam atau orang yang salat jenazah sendirian ini untuk berdiri di dekat pantatnya mayit, atau pinggulnya mayit. Nah, disamakan hukumnya seperti hanya mayat perempuan yaitu mayat khunsa. Mayatnya orang yang mempunyai dua alat kelamin, laki-laki dan perempuan. Jadi kalau mayatnya perempuan ini berarti prakteknya kalau di Indonesia kepalanya ditaruh di arah utara, kakinya ditaruh di arah selatan. Jadi kalau mau mensolati seperti itu caranya.
Tapi kalau masih mengkafani baik mayatnya laki-laki ataupun perempuan, ini kepala jenazahnya kalau di Indonesia ditempatkan di arah timur, kakinya di arah barat, agak miring, intinya agak miring supaya menghadap ke kiblat telapak kakinya. Namun ketika disolati caranya seperti ini tadi ya. Seperti itu keterangan yang diterangkan di dalam kitab Majmu'. Wa hikmatul mukhalafati. Wa hikmatul mukhalafati utai hikmah nulayani. Wa hikmatul mukhalafati utai hikmah nulayani iku al-mubalaghatu bangetake. Iku al-mubalaghatu bangetake fi satril unsa ing dalem nutupi mayit wadon. Wal ikhtiyatu lan ngati-ngati fil khunsa ing dalem mayit wandu. Nah, hikmahnya kenapa cara mensolatinya antara mayat laki-laki dan perempuan kok berbeda? Kalau laki-laki imam atau orang yang salat sendirian disunahkan untuk berdiri di samping kepalanya mayat. Namun kalau mayatnya ini perempuan, imam sholat jenazah ataupun orang yang sholat jenazah sendirian kok disunahkan untuk berdiri di samping pinggulnya mayat atau pantatnya mayat. Nah, hikmahnya adalah untuk lebih menutupi terhadap perempuan tersebut, perempuan yang meninggal tersebut, atau kalau khunsa untuk lebih berhati-hati, itu hikmahnya ya. Sekarang amal makmumu anapun utai makmum. Amal makmumu anapun utai makmum iku fayakifu mongko ngadeg sapa makmum. Fi shafi ing dalem barisan. Hatsu kana ing dalem panggonan tinemu. Hatsu kana ing dalem panggonan tinemu apa sop. Jadi kalau makmumnya salat jenazah itu disuruh berdiri di barisan di mana dia menemukan. Umpama kok dia menemukan barisan pertama, ya di barisan pertama itu. Kalau dia bisanya menemukan di barisan yang kedua, mungkin barisan yang pertama sudah penuh, ya di barisan yang kedua. Wah, kalau barisan yang kedua sudah penuh, dia menemukan di barisan ketiga, ya di barisan ketiga itu. Jadi kalau makmum ini berdirinya di barisan yang mana dia menemukan. Tidak seperti imam dan orang yang salat jenazah sendirian tadi ya. Qala dawuh sapa batu pokok Yamani sebagene pira-pira ali fikih tanah Yaman. Sapa batu pokok Yamani sebagene pira-pira ali fikih tanah Yaman oleh dawuh walayab adu lan ora aduh. Apa ayat dia ingin teko? Apa ayat dia yen teko apa ada tafsilu iki rincian. Bisolati indem nyolati al qabri ing atase kuburan. Wis tutup apa ba'du boka Yaman. Wawa utawi walayab adu iku hasanun kang bagus.
iku hasanan kang bagus. Jadi ulama Yaman ini beliau-beliau yang ahli ilmu fikih, sebagian mereka itu mengatakan bahwasanya perincian-perincian tentang mensolati jenazah yang diterangkan itu tadi tidak jauh beda dengan cara mensolati mayat yang sudah ada di kuburan. Maksudnya ketika kita mensolati jenazah yang ada di kuburan, mungkin kita datang ke tempat takziah, ternyata jenazah sudah dimakamkan, maka kita pun mensolati jenazah tersebut di pekuburannya. Nah, caranya juga sama seperti itu pengaturannya, ya. Pengaturannya seperti hanya ketika kita mensolati jenazah yang masih ada di depan kita. Amalan krana nglakoni bisunati kelan sunah. Bisunati kelan sunah fil asli ing dalem asline. Fil asli ing dalem asline. Wa inis taba'adahu. Wa inis taba'adahu lan senajan milang-milang adoh lan senajan milang-milang adoh ing wala yab'ada anna ya'tiya hadzal tafsila fi shalat. Itu ya rujuknya. Sapa Zarkasi, Imam Zarkasi. Nah, ini tadi karena apa? Untuk melakukan kesunahan. Caranya seperti itu. Aslinya seperti itu. Walaupun toh Imam Zarkasi itu mengatakan bahasanya itu termasuk istib'ad. Wata juzu lan wenang. Wata juzu lan wenang ala janaisi ing atase pira-pira jenazah. Ala janaisi ing atase pira-pira jenazah apa salatun salat. Wahidatun kang siji. Biridho auliya kalan ridhone pira-pira waline. Janais lianal gordo krana temen setune sejane. Minha sangking salat iku doa ndongaake. Wal jamu utahe ngumpulake fi endem donga iku mumkinun kangkongan. Nah, sekarang kalau ada jenazahnya itu tidak hanya satu, mungkin lebih dari satu, mungkin 10 orang meninggal bersamaan itu, atau mungkin bahkan lebih dari 10 orang. Itu nanti boleh saja kita mensolati jenazah hanya satu kali, ya. Dengan catatan para wali-walinya jenazah itu meridhoi jika mereka semuanya ini disolati dengan satu kali sholatan. Kenapa? Karena diperdukannya sholat jenazah itu unsurnya adalah untuk mendoakan kepada si mayat tadi. Nah, adapun mengumpulkan doa ini mungkin saja. Kalau kita bisa mendoakan jenazah, kok jenazah itu laki-laki satu, kita doakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fuanhu. Nah, kalau dua bagaimana? Allah maghfir lahuma dan seterusnya.
Hunya diganti huma ya. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma dan seterusnya. Kalau jamak, kalau banyak itu nanti Allahumma ighfir lahum warham wa'fu dan seterusnya. Jadi kalau masalah mendoakan ini dikumpulkan bisa. Maka karena itu ketika ada jenazah banyak, kita sholati sekali saja itu sudah diperbolehkan, sudah cukup. Wa juzulan menang bila karaten kelantan bang makruh. Bila karaten kelantan makruh, balatus tahabu balik den sunatake. Balatus tahabu balik den sunatake kama kaya keterangan fil majmu'in dalam kitab majmu' apa salatu nyolati alaihi ing atase mayit fil masjidi ing dalam masjid ilam yuksa lamun ora den kuwatirake apa talwi suhu nggu berarti masjid masjid. Diperbolehkan tanpa makruh, bahkan ini disunahkan menurut keterangan di dalam kitab majmu' yaitu mensolati jenazah di masjid. Ketika ada orang meninggal kita sholati di masjid, ini hukumnya sunnah. Siapapun yang meninggal, nggak harus kiainya masjid itu. Mungkin orang biasa meninggal itu sunnah kita sholati di masjid. Atau tidak harus orang yang dekat dengan masjid. Misal ada orang yang rumahnya itu jauh dengan masjid, dia meninggal, itu tetap disunahkan kita mensolati jenazah tersebut di masjid. Dengan catatan tidak dikhawatirkan akan mengotori masjid. Kalau khawatir mengotori masjid, misal mungkin jenazahnya itu mengucur terus darahnya, sumpah tetap mengucur. Dan kalau dibawa ke masjid, disolati di masjid, khawatir masjidnya akan terkena najis atau terkotori dengan kotoran yang ada pada jenazah. Maka kalau seperti ini ya tidak kita sholati di masjid, karena kalau kita sholati di masjid ini khawatir akan mengotori masjid. Jadi selama tidak khawatir mengotori masjid, ini kita disunahkan untuk mensolati jenazah di masjid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pengajian hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.